Salah satu anime yang sedang ongoing saat ini adalah Classroom of the Elite. Anime yang diproduksi pertama kali pada 2017 ini sekarang sedang ongoing di season ketiganya. Banyak sekali orang yang menyukai anime ini karena alur ceritanya yang menarik. Pada anime ini dimuat beberapa unsur cerita yang membuat orang-orang selalu penasaran dengan kelanjutan ceritanya, seperti konflik yang cukup kompleks, perkembangan karakter yang baik, serta banyak menyajikan part-part cerita yang relate dengan dunia nyata. Misalnya, banyaknya manusia yang saling memanfaatkan, memanipulasi, dan lain sebagainya. Di setiap opening anime ini, kita seolah telah diberikan trailer untuk menebak isi cerita yang akan menjadi arc untuk season tersebut. Dan opening itu dipresentasikan dengan banyak bagian yang membuat kita berpikir bahwa ada pesan tersembunyi pada opening itu. Dengan teknik dan komposisi yang brilian itu, menjadikan pecinta anime dengan genre seperti ini sangat diminati. Bahkan banyak orang yang menonton anime ini karena ingin mengetahui kelanjutan dari petualangan sang MC yang dikenal OP. Siapa lagi kalau bukan Ayano Koji. Karakter yang pertama diperkenalkan seperti siswa yang B aja ini, ternyata memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata teman sekelasnya. Bahkan sempat diceritakan bahwa Ayano Koji sengaja membuat hasil ujiannya bernilai 50 atau setengah dari nilai sempurna supaya batas rendah nilai di kelasnya itu bisa dilampaui oleh semua orang. Selain kecerdasan akademik, Ayano Koji juga memiliki kemampuan lain yang hebat seperti bela diri, kemampuan olahraga, bahkan mengendalikan orang di sekitarnya dengan teknik manipulasi. Dengan segudang kemampuan yang dimilikinya tersebut, tidak heran membuat orang menjadi penasaran pada karakter ini, sehingga banyak orang yang ingin menjadi seperti Ayano Koji. Nah, pada video ini saya akan mencoba menggambarkan seperti apa pola tindakan yang sering dilakukan oleh Ayano Koji, yang mungkin bisa dipelajari oleh kita semua. Akan tetapi perlu dicatat bahwa menjadi diri sendiri itu lebih baik dibandingkan menjadi orang lain. Kita hanya mempelajari sisi positif dari karakter tersebut tanpa bermaksud mengubah diri kita agar menjadi seperti orang itu. Kita akan mencoba menganalisis pola tindakan Ayano Koji, mulai dari season pertama, kedua, dan ketiga yang sekarang sedang tayang. Ayano Koji tidak ingin terlihat menonjol. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Ayano Koji sengaja membuat hasil ujiannya bernilai 50. Salah satu alasan dia melakukan hal itu adalah supaya Ayano Koji tidak menjadi perhatian orang-orang di sekolah itu apabila dia mendapatkan nilai sempurna. Namun Horikita Manabu sebagai ketua OSIS kala itu mengetahui hasil ujian Ayano Koji yang dicurigainya sebagai hasil ujian yang sengaja dibuat bernilai 50. Meskipun demikian, Ayano Koji tetap menyembunyikan fakta tersebut dengan berdalih bahwa itu hanya kebetulan. Dengan tindakan tersebut, bisa kita nilai bahwa Ayano Koji tidak ingin terlihat pintar, tidak ingin menjadi pusat perhatian, dan lebih menyukai terlihat biasa saja. Coba kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Sudah berapa banyak hal yang kita pamerkan kepada orang lain? Padahal itu biasa aja. Kita perlu mengetahui bahwa masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada diri kita. Alih-alih ingin menyombongkan kehebatan diri, terkadang kita justru mempermalukan diri sendiri dengan seolah-olah mencari perhatian dengan apa yang kita lakukan. Memang benar Ayano Koji menutupi kehebatannya tersebut supaya identitasnya yang mantan murid White Room tidak terbongkar. Akan tetapi dia tidak punya pilihan lain dan seperti terpaksa untuk melakukan apa yang dia bisa. Ketika di White Room, ayah Ayano Koji pernah berkata bahwa orang bodoh adalah orang yang tidak melakukan kemampuannya padahal dia bisa. Dengan mengingat masa lalunya tersebut, Ayano Koji merasa terbayangi apa yang dikatakan oleh ayahnya tadi. Ditambah lagi, banyak sekali situasi yang memang memaksa Ayano Koji untuk bertindak. Seperti desakan gurunya sendiri agar Ayano Koji melakukan siasatnya untuk memenangkan ujian di pulau, dan banyak lagi situasi-situasi yang mengharuskan dia menggunakan kemampuannya itu. Part 2, lebih menyukai berada di belakang layar. Salah satu sifat Ayano Koji yang menurut saya pribadi sangat brilian adalah lebih suka mengendalikan orang agar melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dibandingkan menunjukkan dirinya secara langsung. Dia tidak mengejar popularitas, tidak butuh diakui oleh orang. Tercapainya tujuan menjadi prioritas utama baginya dibandingkan membuat dirinya terlihat hebat di mata orang lain.
Pada season 1, Ayano Koji memanfaatkan popularitas Kushida untuk menyebarkan soal ujian tahun lalu di kelas agar mendapatkan nilai yang bagus pada tes kala itu. Dia juga mengajak Kushida untuk meminta kakak kelas memberikan soal ujian yang dimaksud untuk dibagikan kepada siswa di kelas. Belum selesai di sana, ketika Sudo terancam dikeluarkan dari kelas karena nilai ujian yang tidak mencapai batas minimal, Ayano Koji lah yang pertama bertindak untuk mengajukan pembelian nilai menggunakan poin dan diikuti oleh Horikita untuk menyelamatkan Sudo. Setelah semua selesai, Ayano Koji justru menyebut bahwa Horikita lah yang sebenarnya menyelamatkan Sudo. Dengan semua yang dilakukan oleh Ayano Koji itu, bisa kita pelajari bahwa mengejar tujuan lebih penting dibandingkan mengejar popularitas. Salah satu contoh yang baik dari Ayano Koji. Part ketiga, tidak melanggar janji. Inilah salah satu sifat yang patut kita teladani. Dengan kemampuan besar yang dimiliki oleh Ayano Koji, tidak serta-merta membuat dia mengendalikan orang di sekitarnya sesuka hati. Memang benar Ayano Koji pernah berkata bahwa manusia hanyalah alat. Namun pernyataan itu diikuti oleh sikap tanggung jawab dan rasa ingin mempertahankan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Pada penghujung season kedua, ketika Kei sedang berada dalam masalah besar karena diculik oleh komplotan Ryuen, Ayano Koji bisa saja meninggalkan Kei dan membuat posisinya menjadi lebih aman karena tidak harus repot-repot mendatangi Ryuen. Namun dengan janji yang sudah diucapkan oleh Ayano Koji kepada Kei bahwa dia akan melindungi Kei apapun yang terjadi, ditambah Ayano Koji yang memang sedang ingin melakukan salam olahraga, maka dia mendatangi tempat di mana Kei diculik dan membantai Ryuen beserta semua anak buahnya sendirian. Pada perkelahian itu, Ryuen bertanya kepada Ayano Koji bahwa apakah hidupnya senang dengan memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi hanya berdiam di balik layar saja. Namun Ayano Koji hanya menanggapi bahwa dia tidak pernah memikirkan itu, tidak pernah memikirkan bahwa dia harus menonjol, harus terkenal, atau harus terlihat hebat di mata orang-orang. Dari sekian banyak sifat dan tindakan Ayano Koji, terdapat sisi positif dan negatifnya. Kita sebagai penonton cukup menikmati ceritanya saja, mengambil hal-hal baik yang bisa kita aplikasikan di dunia nyata, dan tidak perlu meniru hal-hal buruk yang terdapat pada anime ini. Dengan demikian kita bisa bijak dalam mengambil pelajaran dari setiap kejadian, bahkan dari cerita anime yang tentunya adalah fiktif belaka. Terima kasih sudah menonton Nemesis. Pembahasan tentang anime memang seperti tidak ada ujungnya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat sendiri, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe Nemesis agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru lagi. Have a nice day and see you in the next one.